Kemudian di sini Anda ganti menjadi nilai minimal, value tadi atau nilai yang sudah dikonversi bobotnya yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi, dia artinya lebih kecil atau sama dengan nilai sebelumnya atau lebih kecil dari nilai di atasnya. Lebih besar, ini cara membacanya adalah value lebih besar dari nilai minimum atau sama dengan atau lebih kecil dari nilai maksimal di atasnya. Jadi kalau misalnya kita punya nilai 1 sampai 5, maka 3 itu artinya lebih besar atau sama dengan 1 atau lebih kecil dari 5. Betul kan? Betul nggak itu? Kalau saya punya nilai 1 sampai 5, maka angka 3 artinya dia lebih besar atau sama dengan 1 atau lebih kecil dari 5. Betul kan? Anda pilih yang itu. Ini kalau Anda centang artinya nilai yang tidak ada di tetap range, maka dia menjadi hilang. Anda biarkan saja seperti itu. Kalau sudah Anda running atau simpan dulu filenya di tempat model ini tadi, simpan di model dan beri nama sungai klasifikasi ya. Sungai Sifai Classify. Oh, sudah ada run. Maka di sini kita sudah punya pengelompokan nilai. Sebentar, ada yang saya dulu. Lukisan abstrak jam 3.27.
Ano to ini ya? Ini kualitas terbaik saya. Itu yang namanya isi. Nah ini ya kami sudah ada kita sudah. Sama Pong, aku tadi bisa coy. Coba dihapus dulu. Apanya? Itu yang gagal. Aku curiga dari Pang dari ini. Aku curiga itu karena ada tanda coklat ada rasa langsung kayak Aku lapar yang outlet. itu kan isinya 24 aku belum satu tuh. Apa aku minta sudah merinding. Oke. Tadi ada kesalahan, Anda bisa ulangi. Kalau Anda sudah terlanjur menyimpan tadi filenya, dihapus kembali. Jadi pengen kita udah. Kalau aku yang gitu jujur aku beli. Apa aja bayarnya transfer or apa? Bayarnya transfer atau cash? Ada tahu? Banyak cash deh. Anda hapus tadi yang apa? Yang pertama. Maka tadi sudah Anda bikin klasifikasi, jadinya hanya ada 3 kotak. Ya. Jadi jadinya hanya ada 3 kelas. Kemudian file ini Anda perlakukan sama dengan file-file yang lainnya. Justifikasinya bisa Anda cari sendiri. Misalnya untuk pemukiman, kemudian irigasi, penggunaan lahan, Anda bisa cari bebas saja hanya penjelasannya, dan bisa justifikasinya bisa ambil dari mana saja, penelitian terdahulu kah atau Anda justifikasi sendiri dengan alasan yang kuat. Kalau semuanya sudah seperti ini, semuanya sudah terklasifikasi, maka nanti Anda pergi pada bagian terakhir, yaitu overlay by raster. Saya contohkan. Kayak ada orang, kayak ada kepala terus apa yang pas itu kelasnya yang beda lagi. enggak deh, dia lagi berdiri di belakangnya kita. Terus dia pakai baju yang dulu kan Tuh. Wow. Gimana sih? ini bisa video. Oke. Idealnya tadi kalau Anda sudah membuat 4
variabel dan kemudian sudah ada klasifikasi seperti tadi. Klasifikasinya Anda bisa cari ya, misalnya dari jalan berapa, dari pemukiman berapa, dan seterusnya. Yang 4 variabel tadi, 4 atau 5? 4 ya. Jarak dari pemukiman, sungai, jalan, dan irigasi. Sekarang tadi tahapannya ya, Anda reclassify dulu seperti yang sebelumnya tadi saya lakukan di reclassify by table. Di sini tadi Anda buat pengkelasannya sesuai dengan pengkelasan yang Anda justifikasi sebelumnya. Bisa saja harus kali 5 kelas, tidak mesti, tergantung justifikasi yang Anda buat. Mau 5 kah, mau 4 kah, 3 juga bisa. Kemudian kalau sudah selesai, idealnya Anda punya beberapa variabel. Misalnya dalam konteks ini saya sementara membuat pemodelan juga, tapi basisnya adalah parametrik. Misalnya saya memenangkan variabel dBi, kemudian suhu permukaan, kemudian kelerengan, aspek, kedalaman gambut misalnya. Ini ya, variabel-variabel tadi basisnya sama. Anggap saja kita punya variabel seperti itu, seperti ini. Tahap terakhir adalah kita bikin klasifikasi akhir untuk menentukan kerentanannya. Maka Anda pergi pada raster kalkulator. Raster kalkulator. Oke, sudah. Kemudian di sini Anda inputkan semua variabel yang Anda gunakan tadi. Misalnya saya di sini menggunakan dVi, kemudian LST misalnya, atau land surface temperature. Kemudian kedalaman gambut misalnya, sama jarak dari sungai. Kalau sudah pilih oke. Kemudian di sini Anda masukkan perintahnya, sintaksnya. Sebelum Anda masuk ke sintaksnya, Anda harus mengerti bahwa dari setiap variabel itu memiliki bobot atau seberapa besar sumbangsinya terhadap kebakaran. Jadi misalnya kalau di awal kita sudah mengelaskan faktor-faktornya adalah faktor antropogenik dan misalnya faktor lingkungan. Faktor antropogenik itu faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya dari tadi jarak dari jalan, jarak dari sungai. Kemudian kalau faktor-faktor fisik, misalnya kayak penggunaan lahan, kemudian ada rengan, Anda masukkan nilai bobotnya 25%. 25% itu berapa sih nilainya? Hah? Iya, kalau didesimalkan berapa? Hah? 25% Anda nggak tahu desimalnya berapa? Nah, itu 25/100. Disederhanakan jadi yang berapa? 1/4. Berapa tuh? Desimal. Ya, 0,25. bujur aja kok 000 yang 25.
Tuh, kenapa ibu punya satu? Kemudian Anda bisa menentukan bobotnya, kemudian Anda kali dengan nilai penggunaan lahannya. Maka Anda masukkan misalnya, variabel yang terlibat. Misalnya di sini saya masukkan distance atau jarak dari sungai. Oke. Kemudian saya tutup kurung, saya tambah. Hal yang sama juga seperti itu. Kita masukkan lagi bobotnya 0,25. Kemudian dikali dengan, misalnya saya pakai variabel suhu permukaan. Anda di sini variabelnya bisa berubah dari sungai, kemudian jarak dari pemukiman mungkin, dan seterusnya ya. Ini kita menganggap bobotnya sama. Oke, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah menaruh bobot di setiap variabel. Ini artinya 0,25 dikali dengan pengelompokan yang ini tadi, yang mana ya? Itu sudah close tadi. Yang 1 sampai 5 tadi. Jadi kita mau kali dengan pengkelasan sebelumnya kita buat. Tahapan kedua setelah membuat variabel tadi mengkelaskan, kemudian tahapan terakhir adalah kita membuat perhitungan terakhir untuk menentukan tingkat kerentanannya. Kalau sudah ada oke. Output extendnya disamakan dengan nilai administrasi. Kemudian Anda bisa running. Maka kita punya file baru yang hasil dari penjumlahan semua variabel tadi. Kalau di Anda nanti hasilnya itu 1 sampai 5 di sini nilainya. Karena sekali lagi tadi Anda sudah bikin pengkelasan yang basisnya adalah judgment tadi. Kalau ini adalah kasusnya adalah berbasis evidence. Karena saya punya data kejadian kebakaran hutan selama 1 tahun terakhir di Banjarbaru. Jadi saya bisa membuat model yang berbasis evidence atau berbasis kejadian. Tapi ini nanti di mata kuliah berikutnya, yaitu mata kuliah pemodelan spasial. Nanti teman-teman akan diperkenalkan dengan model-model pemodelan spasial. Ada banyak macam. Salah satunya adalah yang parametrik dan non parametrik. Jadi nanti Anda hasilnya di sini cuma 1 sampai 5 karena perkalian dari bobot dan nilai kelasnya. Jadi kalau misalnya 0,25 kali dia mau nilainya misalnya 1 atau 2, tadi itu sebagai pengalinya. Kalau di total ya nilai kan. Kalau kita mau kembali ke pengkelasan, bisa saja kita tinggal reclassify by tabel lagi.
Ini artinya dari 7 meter sampai 1 kilo lebih, 1270. Jadi kalau saya bagi 5, berapa kira-kira tuh? Atau saya bagi 3 aja. Tujuh sampai 200. Oh nggak bisa, ini mesti dikelaskan dulu, mesti dibuat kekelasan di awal. Ini memang yang khusus. Tanggal 28 Anda paling terakhir mengumpulkan laporannya. Anda buat laporan kegiatan hari ini sampai pada hasil akhirnya, yaitu pelestarian tanah kebakaran hutan berdasarkan 4 variabel tadi yang sudah kita lewati dari awal sampai terakhir ini. Oke? Tanggal 28 Simal Anda mengumpulkan laporannya. Laporannya apa? Yang hari ini Anda bikin, yang hari ini Anda lakukan ini Anda buatkan laporannya. Formatnya terserah Anda, sesuka Anda buat. Yang pasti harus menggambarkan semua kegiatan kita pada hari ini dan sampai pada hasil akhirnya. Ingat ya, tanggal 28 maksimal pengumpulan nilai tanggal 3. Ibu saya harus menghitung 4 hari, ada beberapa mata kuliah yang belum